apa ya, Civitas Akademika dan Purna Bakti ITB itu kita minta Yayasan LAPI ITB ini yang mendukung. Jadi kalau ada apa-apa, misalnya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, mohon dikontak Yayasan LAPI. Gitu. Karena kalau mengontaknya misalnya ke saya bingung juga hubungannya apa begitu ya. Mengontak kepada Ibu Putri sebagai Wakil Rektor Bidang Sumber Daya yang hubungan dengan pegawai, tapi nggak ada hubungannya dengan kepegawaian juga kan begitu ya. Nah, kita menempatkan Yayasan LAPI ITB yang sebenarnya memang juga didirikan sebagai bagian daripada kegiatan sosial ya, tapi memang ada kegiatan pengabdian kepada masyarakatnya dan menghasilkan dana juga begitu kan ya. Nah, dengan demikian nanti mungkin supaya lebih sinkron, Pak Carya sebagai ketua di sini tentunya bisa berhubungan dengan Pak Halid, Pak Muslinang ya, dengan Pak Budi. Misalnya contoh kegiatan yang sudah dilakukan oleh yayasan ini adalah membantu mahasiswa yang kemarin terdampak oleh COVID sehingga tidak bisa membayar BPP-nya atau SPP-nya. Jadi Yayasan LAPI akan diarahkan juga bukan hanya kegiatan yang menghasilkan dana gitu ya, tapi juga mengeluarkan dana, yaitu untuk kesejahteraan semua Civitas Akademika termasuk Purna Bakti ya pegawai ITB. Jadi mudah-mudahan dengan itu istilahnya channelnya jelas ya Bapak dan Ibu. Jadi tinggal nanti disinkronkan saja, bicarakan dengan Pak Halid dan juga Pak Muslinang mungkin. Ini penting sekali supaya semuanya, artinya mulai dari kita punya kegiatan dari awal rekrutmen pegawai ITB, kemudian juga ketika jadi pegawai ITB dan juga Purna Bakti, itu semuanya kita coba perhatikan. Insya Allah mohon doanya Bapak Ibu sekalian. ITB ini sedang melakukan transformasi di berbagai bidang. Bukan apa-apa, karena memang tantangannya sekarang sudah berbeda dari yang lalu. Bukan berarti yang lalu kurang baik, ya, tetapi tantangannya sekarang ini berbeda, begitu ya. Ada yang namanya kemarin pandemi, kita 2 tahun tidak bisa bertemu, tetapi kita harus tetap berjalan, misalnya ya. Kemudian tantangan sekarang istilahnya merdeka belajar, begitu ya. World Class University dan seterusnya. Tentunya kita sedang melakukan itu. Nah, salah satunya adalah tentang Human Capital Management atau masalah kepegawaian. Dan disinilah kita ingin melihat bagaimana dari mulai awal masuk ke ITB, kemudian di dalam ITB, dan nanti keluar ITB pun semuanya mendapatkan manfaat gitu ya, baik ITB-nya maupun yang berkontribusi untuk ITB. Jadi tentunya mohon doanya, mohon dukungannya. Kalau Bapak dan Ibu kebetulan mungkin sudah hilir ya, sudah dihilir begitu, tetapi insya Allah masih bisa kita berinteraksi, bahkan tadi mengabdikan keilmuannya, kepakarannya juga kepada ITB juga ya, dengan tentunya mekanisme-mekanisme yang memang tepat, sesuai dengan itu. Jika ada hal-hal tertentu, maka Pak Carya dikomunikasikan saja. Mungkin kalau karena Pak Usep sekarang hadir, mungkin salah satunya Pak Usep ya. Ini Pak Usep ini jadi semacam istilahnya itu? Maskot Bu, maskot. ada beberapa maskot di ITB ini. Sekarang berapa Pak? 4 atau 5? 5 maskot tendik yang bisa menduduki posisi tinggi. Selama ini kita sulit untuk bisa membuat itu begitu ya. Bagaimana ini karir tendik di ITB supaya jangan sampai nanti hanya sampai misalnya kasubag saja paling tinggi, tapi sekarang bisa sampai kepada level direktur ya. Nah, berikutnya apakah mungkin sampai wakil rektor? Tentunya ini adalah sesuatu yang harus kita kembangkan sistemnya, sehingga semua yang bekerja itu memiliki semangat untuk selalu berkontribusi dan juga berkarya. Dan jika dia dianggap sebagai berprestasi, tentunya akan dengan sendirinya ditempatkan pada tempat yang sesuai dengan itu. Nah, jadi ada 5 maskot, Pak Usep, kemudian Pak siapa lagi, Pak Wayan, Pak Dede Koswara ya,
mungkin masih ingat Bapak Ibu, Pak Ena di perpustakaan, ya, kemudian setelah Pak Mugi, ya, Pak Mugi itu di apa masalah internet itu ya, Gusti. Jadi mudah-mudahan kedepannya beberapa pos direktur yang memang bukan merupakan pos yang butuh knowledge creation itu akan kita minta untuk ditempati oleh tendik-tendik yang profesional. Ya, saya sih pikirnya seperti keuangan, rasanya itu sudah layak bisa gitu ya. Kemudian pengadaan misalnya begitu ya. Kemudian apalagi kepegawaian misalnya ya, hal-hal tersebut. Tetapi kalau misalnya pengembangan mungkin masih sulit ya, untuk mengembangkan kampus baru itu butuh knowledge creation yang lebih besar lagi begitu ya. Nah seperti itu kita harapannya kedepannya dalam program transformasi kami ini Human Capital Management, bukan hanya dosen yang kita tingkatkan tetapi juga teknik. Mudah-mudahan kedepannya seperti itu Bapak dan Ibu, karena sudah bijak ya, tentunya lebih dekat kepada Allah sekarang ini, doa-doanya insya Allah lebih makbul ya. Mendoakan kami yang masih bertugas untuk membangun ITB ini, dan yang penting Bapak dan Ibu, membangun ITB Bapak Ibu sudah melakukannya juga bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga bukan untuk ITB, tapi untuk bangsa kita. Kita menghasilkan mahasiswa lulusan yang menjadi pemimpin Indonesia yang akan membangun Indonesia. Itu ya mungkin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini juga, karena ini Lebaran begitu ya. Taqabbalallahu minna wa minkum, syamakum. Semoga apa yang kita lakukan pada ibadah Ramadan kemarin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdul dengan segala penjelasannya.